adalah Mitsubishi Xpander Exit bertransmisi otomatis tahun 2019. Mobil ini merupakan LMPV yang sangat revolusioner di kelas yang sudah ramai. Berisi pemain besar seperti Avanza, R3, dan Mobilio. Desainnya terlihat sangat futuristik dan mirip dengan versi konsepnya. Lampu depan halogen, model bertumpuk, dan sudah ada fog lamp. Grill tipe ini masih hitam, namun velgnya sudah two-tone. Ban menggunakan Goodyear Assurance dengan profil 205-55R16. Desainnya ala SUV yang memiliki ground clearance tinggi, sangat disukai oleh konsumen Indonesia. Interiornya beige yang sama seperti tipe Ultimate, hanya berbeda panel kayu yang di sini digantikan aksen silver. Joknya fabric halus dengan pengaturan kemiringan jok manual. Spion sudah retract, metal cluster sederhana dengan MID yang belum TFT seperti tipe di atasnya. Setir polos, belum kulit, namun sudah ada tombol audio. Head unit standar dengan USB dan AUX tanpa Bluetooth. Pengaturan AC belum digital namun lengkap. Di bawahnya ada storage, tuas transmisi yang terlihat mewah, dan ada handbrake besar. Cover center konsolnya berbeda dari tipe Ultimate. Dashboard terlihat berkelas dan futuristik dengan build quality yang solid walau materialnya masih plastik keras. Safety di tipe ini ada 2 airbag, ABS, tanpa stability control, dan hill start assist. Di belakang door trimnya sama dengan storage yang luas. Ruang kaki dan kepalanya lega, joknya nyaman dan tebal, bisa digeser dan direbahkan. Tampilan dashboard masih terasa menarik dan tidak membosankan. Di awal kemunculannya, interior seperti ini sudah terasa sangat mewah di kelasnya. Lantai masih ada sedikit gundukan, interiornya airy dan terang membuat kesan yang lega. Xpander ini menjadi salah satu yang paling akomodatif. Armrest tengah yang besar dan menyatu dengan sandaran jok, membuat kesan seperti captain seat ketika digunakan. Ada AC double blower. Pelipatan jok one touch tumble yang memudahkan, aksesnya pun lega dan mudah, lantai tidak setinggi Avanza RWD. Orang dewasa masih bisa duduk di sini dengan nyaman, baik secara space dan posisi duduknya. Kelengkapan di belakangnya pun memadai, sudah ada power outlet. Xpander ini seperti mengeset standar baru di kelas LMPV dan sekaligus memberikan influence besar bagi para rivalnya seperti Avanza yang berubah drastis setelah kemunculan Xpander menjadi berformat penggerak roda depan yang lebih modern. Desain belakang khas Mitsubishi, sudah ada wiper belakang dan sensor parkir tambahan. Tuas pembuka bagasi di sini, bagasinya termasuk luas. Lantainya memang tidak terlalu rendah karena konsep lipatan joknya yang rata lantai. Namun ia cukup panjang dan lebar. Di bawahnya masih ada storage tambahan yang rapi. Joknya bisa dilipat dengan mudah dengan pembagian 50/50 dan bisa di recline juga. Kepraktisan mobil ini juga salah satu yang terbaik. Xpander ini memang all-rounder, ia unggul di banyak sektor seperti desain, kenyamanan, kelegaan, kepraktisan, dan kelengkapan fitur. Di tipe tengah ini pun kelengkapannya sudah cukup memadai. Ia menjadi opsi mobil bekas yang paling masuk akal karena di tahun yang sama rivalnya sudah terasa usang dan tidak semenarik mobil ini.
Tuas transmisi ringan dipindahkan, parking brake walau besar juga ringan, masuk ke D dan mobil mengelinding perlahan. Mobil ini terasa halus dan enteng, ia sangat mudah dikemudikan, sewajarnya sebuah mobil keluarga kompak. Visibilitasnya lega ke berbagai arah dengan kaca depan yang luas, dashboardnya juga tidak terlalu tinggi. Posisi duduknya nyaman dan ergonomis, joknya empuk walau supportnya biasa saja, namun memang posisinya tinggi. Ia memiliki pengaturan ketinggian namun memang hanya mengubah kemiringan joknya saja sehingga dudukannya tetap tinggi. Posisinya menjadi sangat commanding, jika Anda mencari posisi duduk sporty, Mobilio jauh lebih baik. Peredaman mobil ini termasuk kedap di kelasnya, sehingga meningkatkan kenyamanan. Suara luar teredam baik, suara mesin juga minim, road noise tidak terlalu masuk ke dalam kabin. Mesin mobil ini 1500 cc, sama seperti LMPV lain yang sebenarnya outputnya standar. Apalagi mobil ini berdimensi cukup besar dan berat dibanding rival semasanya. Walau sekarang pun rata-rata LMPV sudah berukuran sama. Di putaran bawah masih terasa responsif dan gesit, terutama karena ia masih menggunakan transmisi otomatis konvensional. Untuk pengendaraan dalam kota masih enak dan tidak terasa underpowered, terutama ketika tidak full penumpang. Namun begitu di putaran atas sudah cukup berat. Masih wajar untuk kelas ini yang memang tidak mengincar performa, namun jelas ia bukan yang terbaik di kelasnya untuk urusan performa. Untuk pengendaraan santai, mobil ini masih sangat memadai, dan cruising di kecepatan tinggi pun masih sangat nyaman dengan mesin ini. Transmisi mobil ini 4-speed otomatis konvensional, baru digantikan ke CVT di tahun 2021 pertengahan. Ada tombol overdrive di transmisi ini yang fungsinya untuk menonaktifkan gigi terakhirnya yaitu gigi 4, sehingga ketika tombol ini ditekan, transmisinya hanya akan menggunakan gigi 1 hingga 3 saja. Mode ini sangat cocok untuk salip menyalip sehingga RPM dijaga lebih tinggi agar mobil lebih responsif. Walau masih 4-speed, ia sangat jauh berbeda dibanding transmisi 4-speed Avanza lama atau Rush. Perpindahan giginya halus dan nyaris tidak terasa, hampir seperti CVT. Di transmisinya ada mode L yang menjaga gigi di gigi 1 untuk engine braking. Ketika dipindahkan ke L, akan terasa engine brake saat mobil sudah melaju cukup cepat dan responnya natural karena ia bukan CVT. RPM dijaga terus rendah sehingga mobil ini efisien dan halus. Cruising di kecepatan tinggi bisa dalam RPM yang relatif rendah walau giginya terbatas. Namun rasio giginya tergolong pendek di gigi 2, berbeda dari gigi 3 dan 4-nya yang panjang sehingga kickdown dari gigi 3 transmisi ini akan langsung downshift ke gigi 2 dengan RPM yang meningkat tinggi, membuat kesan kurang halus. Kenyamanan mobil ini baik, suspensinya terasa empuk dan nyaman, sangat cocok untuk meredam jalanan yang kasar. Mungkin bagi sebagian orang terlalu mengayun, namun masih dalam batas wajar, terutama ketika tidak kondisi full load. Ditambah kabin yang kedap dan jok yang empuk, memang kenyamanan Xpander salah satu yang terbaik. Handling mobil ini biasa saja, ia jelas bukan yang terbaik. Sasisnya sebenarnya cukup rigid, namun suspensinya yang empuk membuat ada body roll yang terasa. Masih sangat wajar untuk mobil keluarga, apalagi dengan bodinya yang tinggi. Setirnya juga sangat enteng, minim feedback, namun responnya cukup baik. Di kecepatan tinggi tergolong cukup stabil. Soal refinement, mobil ini sudah jauh lebih baik dari Avanza RWD. Ride quality-nya juga lebih baik dari mayoritas LMPV lainnya dan cenderung lebih dekat ke kelas Innova. Overall, Xpander adalah LMPV terbaik di masanya. Pertama hadir dan langsung menggebrak pasar dan mengalahkan penjualan Avanza. Mobil ini membawa segudang kelebihan. Desain luar dalam menarik, kenyamanan yang baik, fitur lengkap, dan overall packaging yang sesuai dengan kebutuhan market Indonesia. Kini pesaingnya sudah berbenah dan banyak terinspirasi dari mobil ini. Namun dibanding mobil terbaru pun, Xpander tetap menjadi salah satu yang paling all-rounder, sehingga tetap sangat diminati dan harganya bertahan.